beda-beda, cara mereka starting beda-beda. Kalau gue tipikal nekat, mungkin tipikal lu bukan nekat. Mungkin ada juga orang yang tipikalnya dia, oh gue harus pelajari semuanya dulu sampai matang, sampai detail, baru gue masuk. Tapi itu beda-beda dan itu nggak masalah. Lagi bersama saya di channel Fader. Kali ini kita akan buat konten ngobrol santai bersama pendiri Sentra Media dan salah satu owner ayam geprek Bu Kerinting. Ini langsung sama ownernya. Halo Kok. Halo. Sebenarnya koin ini gue udah lama kenal, ya bisa terhitung udah berapa tahun lah. Cuman akhir-akhir ini kalau seandainya ketemu cuman say hello doang. Kalau untuk sharing jarang dan bahkan nggak pernah kok ya. Tapi gue pengen tahu dulu nih kok sebelumnya, kan gue kemarin sempat lihat tuh kok Edi Lai itu bagian dari marga apa gimana sih kok? Lai itu marga dari bokap gue lebih tepatnya. Jadi kalau secara KTP gue Susanto, Edi Susanto. Tapi kalau orang Chinese dulu kan sengaja memblurkan kata Chinese-nya. Oh gitu. Karena kan di zaman 98 kan cukup rasis ya. Iya betul. Ya, jadi dihilangkan diganti dengan Susanto. Identitas aslinya sih Lai sih. Lai. Oh berarti di KTP asli Edi Susanto. Edi Susanto. Tapi sering orang panggil Edi. Ya, Edi Lai. Oh. Nah nanti juga bisa di follow juga nih guys Instagram dari kok ini namanya apa sih? Edi.Lai. Edi.Lai, nanti ntar gua taruh link deskripsi juga sekalian. Punya channel juga sama Edi Lai juga. Edi Lai juga. Oke guys. Nah gua pengen tahu nih kok kan gua kan awam soal dunia bisnis, dunia usaha. Nah gua pengen tahu dalam merintis suatu usaha itu mulai dari mana sih kok? Oke. Bicara memulai bisnis, kalau lu tanya gue mulai dari mana juga. Karena inti poinnya adalah titik balik gue ketika gue dalam keadaan susah banget. Susah banget, gue dengan background keluarga bokap secara edukasi, pendidikan tuh baik-baik semua. Secara pendidikan lulusan S1, S2. Sedangkan kalau dari pendidikan nyokap gue, latar belakangnya itu adalah semua entrepreneur, pengusaha. Dan pendidikannya itu bisa dibilang nggak begitu baik lah, nggak sebaik dari sisi bokap gue. Oh gitu. Nah, gue kecil tumbuh dari circle keluarga nyokap gue yang terbiasa untuk berdagang, berbisnis. Itu secara nggak langsung gue lihat, gue dengar, itu membentuk kepribadian gue. Gue akhirnya gue sempat kerja. Awalnya gue kerja, cuma karena satu dan lain hal tempat gue kerja itu mengalami kebangkrutan. Akhirnya gue cabut, tapi gue nggak berpikir untuk bekerja lagi. Terus jatuhnya ke? Gue lebih memilih untuk berusaha sendiri awalnya dan going to bisnis, nggak berusaha, karena berusaha dengan bisnis itu berbeda. Oh itu beda alur ya? Beda aransemen gitu. Oh gitu. Nah kalau seandainya mau bahas seputar bisnis ini kan pasti kerugian itu udah pasti ada. Ya. Nah kita cara memanage hal kayak gitu kayak gimana tuh? Balik lagi ke kepribadian masing-masing. Kalau gue pribadi itu tipikal orang yang bisa dibilang sedikit berani ambil resiko. Karena basically gue itu Sentra Media itu adalah packaging printing, perusahaan di mana bergerak di kemasan makanan. Oh gitu. Jadi percetakan lah bisa dibilang, divisi percetakan. Tetapi awalnya itu gue nggak main di packaging, gue main mulai dari nota, brosur, dan lain-lain. Gue starting dari sana. Gue nggak tahu basically sama sekali tentang hal itu. Gue nggak ngerti desain, gue nggak ngerti kertas. Ya pokoknya gimana? Awam lah soal itu. Benar-benar gue nggak mengerti. Tetapi gue mengambil satu niat yang sangat bulat untuk gue mau coba masuk ke sana. Akhirnya gue masuk ke sana dengan gue nggak punya basic. Sebenarnya kan untuk bisnis itu harus ada hitungan. Iya. Dan gue nggak mengerti hitungan itu awalnya. Berarti ini cuman
penasaran aja niat. Eh, niat dan tekad sih untuk menjadi karena pandangan gue tipe orang yang belajar, gue berani rugi dulu di awal, tapi gue tahu tujuan gue kemana, gue ngerti. Jadi waktu itu gue kalau canvassing, gue keliling cari market, gue nggak tahu nih harganya berapa. Jadi gue cuma datang door to door ke satu outlet, gue bilang permisi bos misalnya, bos buat mota harganya berapa? Saya dari cetakan juga nih, saya dari percetakan. Oh saya dapat harga 8.000. Nah, ya udah saya ikut di bawah harga bos. Saya 7.500 atau saya 7.000. Padahal gue nggak ngerti itu hitungannya berapa. Iya. Gue nggak tahu itu rugi atau untung. Tetapi gue hanya dengan nekat seperti itu, gue lakukan itu, trying. Even gue banyak banget rugi boncos di situ. Iya. Hampir 2 tahun. Karena gue mencari patternnya. Iya, kasarnya. Mencari pattern polanya dengan cara gue nyemplung gitu aja. Oh, tanpa tahu gimana resikonya, gimana akibatnya. Waduh, emang itu salah satu niat yang kayak gimana ya? Niat yang sangat luar biasa sih menurut gue ya. Iya. Tapi gue pengen tahu juga nih, kan sekarang generasi muda jatuhnya ke generasi milenial sekarang lah. Nah kan sekarang mereka kebanyakan misalnya udah punya modal, udah punya passion dalam hal dunia usaha atau bisnis, tapi untuk mengambil resiko yang kayak barusan tadi, mungkin mereka kayak gue sendiri pasti hitungan, oh nanti kayak gimana, ini berhasil apa enggak. Nah untuk melawan rasa takut, jatuhnya ke rasa takut lah. Nah untuk melawan rasa itu kita kayak gimana tuh, ngambil posisi kayak gimana? Oke. Ini menurut gua, sudut gua. Balik lagi, pribadi orang beda-beda, cara mereka starting beda-beda. Kalau gue tipikal nekat, mungkin tipikal lu bukan nekat. Mungkin ada juga orang yang tipikalnya dia, gue harus pelajari semuanya dulu sampai matang, sampai detail, baru gue masuk. Tapi itu beda-beda dan itu nggak masalah. Intinya adalah poin akhirnya, gimana orang itu mengejar keberhasilan mereka, ya kan? Iya. Nah, kalau gue berpikirnya untuk mengalahkan rasa takut gue nggak mau kerja sama orang. Kenapa? Karena gue nggak terlalu suka diatur sama orang. Bukan berarti gue pribadi yang keras gitu, tetapi gue lebih suka nyaman kalau bekerja dengan gue yang ngedrive sendiri. Oh gitu. Kalau gue di drive orang, pernah mungkin lu sebagai orang kerja juga pernah ngerasa walaupun our boss is baik gitu, baik orang bos kita, tetapi kadang-kadang ada lah case-nya di mana kita ngerasa annoying, nggak match, nggak ketemu, ada rasa oh gini ya, dan batin kita terkorbankan, contoh kita ngomong kayak gitu. Nah itu gue nggak suka, jadi gue memutuskan daripada gue merasakan hal itu terus menerus, gue mengambil keputusan besar gue untuk concern ke bisnis, gue untuk memulai. Nah mungkin ada beberapa value yang gue bisa kasih, karena banyak banget pengusaha yang berhasil itu mulai dari bisnis kecil dan mereka susah. Kita bisa ngomong let's say Google, Disneyland dan lain-lain, itu mereka starting dari kecil, dari garasi kecil. Dan sekarang kita tahu Google seperti apa besarnya. Iya betul. Tapi bicara takut dan apa resiko, itu memang harus dihadapi. Nggak bisa dihindari. Kalau kita mau mengejar titik itu, kita mau mencapai keberhasilan itu, ya kita harus melewati anak tangga itu. Kita nggak bisa skip. Kita harus melewati step by step prosesnya lah. Kita harus lewatin. Dan memang value-nya adalah jangan banyak alasan. Oh gitu. Ketika kita bilang sama diri gue, aduh gue takut nanti kalau modal gue hilang gimana. Iya, kebanyakan kan jatuh-jatuhnya ke situ tuh. Nanti gue ngumpul modal lama nih, terus tiba-tiba kalau gue gagal gimana. Ya bagus sih berpikir kayak gitu, tapi ketika lu terjebak dalam pikiran itu, lu nggak akan mulai action. Iya, betul sih. Yang bagus adalah kita bisa balancing, gimana kita bisa action dan kita bisa berpikir dengan bijaksana, mempertimbangkan. Iya. Tapi kan sekarang PID sendiri kan dalam segi bisnis usaha udah ada. Tapi bisa nggak kasih bocoran omsetnya itu per bulan sekitar berapa tuh? Waduh, omset ya. Iya, ya nggak apa-apa lah disebutin aja. Soalnya kalau ngomong omset pasti ada di
pajak sih. Ya enggak, maksud gua ya kumulatif semua toh. Itu mungkin di luar semua pengeluaran yang lain-lain. Omset ya, bisa iya. omset ya. Omset itu gua sebulan untuk Sandra Media itu kurang lebih bisa omset itu omset PO ya. Oh gitu. Untuk orderan itu rata untuk per bulan. Tapi itu omset ya. Belum di cutting PPH atau apa namanya? Pokok dan lain-lainnya. Jadi itu berarti itu masih di luar tuh omset PO. Set itu sangat luar biasa banget. Nah, kalau seandainya seputar bisnis ini, gue pengen ini kayaknya mau kita closing. Nah, gue pengen Koedi langsung closing statement, tapi seputar bisnis. Oke. Gue yang closing. Iya. Jadi maybe untuk teman-teman yang mau starting untuk bisnis, kalian harus make sure ke diri kalian sendiri. Gue ini tipikal orang yang worker, pekerja sama orang, atau gue memang yang tipikal entrepreneur. Jiwa gue ini di mana? Dan itu kita harus make sure, tanya ke diri kita, jangan sampai penyesalan itu datang di belakangan. Nah, terlepas kalian pilihan yang mana, ya ambil tanggung jawab, ambil resiko-resikonya, dan itu memang harus dilalui sih. Nggak bicara bisnis itu lebih baik atau kerja lebih baik, dua-duanya sih sama-sama baik sih menurut gue. Tapi itu balik lagi ke panggilan masing-masing. Ibarat kata kalau bisnis itu dia dapat penghasilan lebih besar, tetapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Beban pikiran pun lebih besar. Iya betul. Nah, secara orang karir atau profesional orang kerja itu dia secara pribadi mungkin salarinya, pendapatannya nggak sebesar pengusaha atau entrepreneur, tapi bebannya juga nggak sebesar seorang pengusaha. Karena dia nggak perlu memikirkan operasional, nggak kayak khusus case di pandemi ini, pengusaha itu semua putar otak. Dan karyawan is still santai aja, karena nggak yang penting gue dapat gaji setiap bulan. Mereka nggak memikirkan soal yang lain-lain. Betul. Jadi intinya semuanya ada resiko dan ada value yang didapat beda-beda. Jadi intinya terserah ke kita, balik lagi make sure ke diri kita ini ada di posisi yang mana gitu sih. Oke lah guys, sekian dari kita. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke guys.